Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Ayo kita lambaikan tangan kita ya. Shalom. Shalom juga yang ada di rumah. Puji Tuhan kita masih bisa kembali berkumpul beribadah lagi. Mari selama 30 menit sampai 1 jam ke depan kita siapkan hati kita. Kita fokus sama Tuhan. Mari tundukkan kepalamu. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Bapa. Kami ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang memilih kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerahnya Tuhan. Kami merasakan Tuhan penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang tahun kemarin Bapa. Dan ini tahun yang baru, kami mau terus melangkah Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk memiliki iman yang tangguh Bapa. Kami mau terus Tuhan, cinta Tuhan. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan mazmur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu mengalir di hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menemani kami Bapa. Dimanapun dan kapanpun di setiap musim hidup kami, Tuhan selalu ada bersama kami. Kami gak pernah ragu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini, kita belajar lagu baru ini. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Boleh saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita lebih sungguh lagi, kita sama-sama katakan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan.
segala kebaikan-Mu. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami merasakan penyertaan-Mu Bapa. Kami bisa bernafas Tuhan. Kami bisa sehat Tuhan di tahun ini Bapa. Kami percaya Tuhan, di tahun ini kami akan melihat perkara-perkara ajaib yang terjadi Tuhan. Karena kami percaya kami punya sahabat yang sejati. Roh Kudus-Mu mengalir. My best friend Holy Spirit. Holy Spirit, come in this place. Mengalir di tempat ini, mengalir di hati kami.
Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Memuji Tuhan. Betapa asalnya Tuhan kita, begitu besarnya namanya. Haleluya. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Silakan duduk jemaat. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Yang melayani dipersilakan untuk maju. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang belum menerima amplop persembahan biar bisa dilayani. Bila sudah semua, kita angkat persembahan kita hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau telah mengumpulkan kami kembali di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini bukan kegiatan rutinitas kami ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan punya maksud yang indah buat hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami masih bisa sehat, masih bisa beraktivitas, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, ajar ya Tuhan, kami menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur. Apapun situasi, kondisi kehidupan kami ya Tuhan, kami tetap mau berkata Engkau adalah Tuhan yang baik. Tuhan, tiba waktunya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus persembahkan kami ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Engkau sucikan dan kuduskan agar persembahan kami, persepuluhan kami, dana sosial kami ya Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Ajar Tuhan kami memberikan yang terbaik.
Engkau berkati juga ya Tuhan, kalau ada ya Tuhan di antara kami yang belum dapat memberi, biar Tuhan memberkati kami lebih-lebih lagi ya Tuhan. Di minggu-minggu depan kami bisa memberi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami ikhlaskan ya Tuhan, doa kami hanya dalam satu nama, nama yang kami percaya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, bukan kau tak percaya. Apapun yang terjadi, dan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, bukan kau tak percaya. Apapun yang terjadi, dan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, bukan kau tak percaya. Apapun yang terjadi, dan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganku. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebentar kita akan menyaksikan info Bethlehem sepekan. Dan saudari di dalam Kristus, berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya hari Minggu 16 Januari 2022. Ibadah pertama pukul 7 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Alfani Mahadewi. Ibadah kedua pukul 9 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Benyamin Setiadi. Dan ibadah kita yang ketiga pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Heris Winata. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Elsa Gunadi dan Ismayani. Pendaftaran ibadah bisa daftar melalui grup WhatsApp gereja yang sudah ada.
gereja sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah virtual sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.30. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom para wanita Allah, kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah YBI Bethlehem Grand Poris yang akan diadakan di gereja secara tatap muka setiap hari Jumat pukul 18.30 malam. Mari bertumbuh bersama di dalam Kristus. Selanjutnya kami sampaikan info komsel gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah komsel virtual dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Shalom para pelayan Tuhan. Hari Kamis 13 Januari 2022 pukul 19.30 ada ibadah pelayan Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Dan doa syafaat oleh PDP Benyamin Setiadi. Mari bertumbuh bersama, biar roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Persepuluhan GBI Bethlehem Grand Poris. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang memberi persepuluhan via transfer, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Selanjutnya kami sampaikan info dana sosial. Berikut dokumentasinya. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Untuk pengumuman yang terakhir, Shalom Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya di tempat. Puji Tuhan, jemaat yang setia. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihi aku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan.
Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Kami bawa hidup kami siang hari ini di hadapan-Mu. Kami datang di hadapan-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami berserah hanya ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan-Mu. Engkau yang menopang, menuntun langkah kami sampai kami bisa ada sampai saat ini. Semua karena anugerah, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan, siang ini kami buka hati kami bagi Engkau. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu, dan biarlah kami sama-sama kembali boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan, yang akan mengajar, menuntun kami melewati perjalanan-perjalanan. Biar firman-Mu jadi kekuatan, firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup dan waktu kami siang hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara, dan terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat saya melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih membahas tema besar kita, yaitu Tuhan adalah Gembala yang baik. Tadi pagi saya khotbah dari Mazmur pasal 23, lalu yang barusan ibadah yang kedua dari Yohanes pasal yang ke-10. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kembali melihat apa yang disampaikan oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal yang ke-23 kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mulai dari ayat yang pertama terlebih dahulu. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama, ada satu ungkapan yang menarik dari Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, gambaran tentang Allah sebagai gembala dan Israel sebagai umat merupakan hal yang umum yang sering kita jumpai di dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena memang gambaran ini adalah gambaran yang, atau metafora ini adalah hal yang tampak dalam keseharian mereka. Melihat gembala dan domba itu merupakan pemandangan atau gambaran yang sudah ada pada saat itu. Dan metafora ini merupakan metafora yang memiliki gambaran yang menarik tentang Allah. Ketika Allah dikatakan sebagai gembala. Mazmur 23 adalah mazmur yang dikatakan mazmur paling populer sebenarnya dari tulisan Daud. Yang di dalamnya Bapak Ibu Saudara akan melihat perjumpaan Daud dengan Allah dan pengalaman-pengalaman Daud dengan Allah, sehingga Bapak Ibu Saudara dia memberikan satu gambaran tentang apa yang telah Allah perbuat dalam hidupnya dan berkata, Tuhan, Engkau gembalaku. Dalam sebuah latar belakang yang saya pernah baca Bapak Ibu Saudara, mazmur ini ditulis dalam keadaan atau situasi yang berat. Dan mungkin sekali ketika Daud mengembara di padang gurun karena ia dikejar-kejar oleh para musuhnya. Daud merupakan raja yang hebat Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam perjanjian lama, selain Abraham, Musa, Daud merupakan salah satu tokoh yang penting dalam perjanjian lama. Dia adalah raja yang punya prestasi yang banyak. Saya menyimpulkan Daud hampir seluruh pertempuran itu dimenangkan oleh Daud, Bapak. Dia adalah raja yang hebat, bahkan raja yang bisa mempersatukan Israel. Raja yang memiliki banyak prestasi, tetapi kalau kita baca juga di dalam mazmurnya, Daud adalah raja yang paling banyak musuhnya. Bapak Ibu Saudara akan berjumpa dengan mazmur-mazmur Daud, di mana Daud juga masuk dalam masa-masa yang kelam. Dia berkali-kali berhadapan dengan musuh-musuh yang tangguh-tangguh, yang hebat-hebat.
Maka secara hiperbola ya, agak berlebihan, Daud pernah berkata, Mazmur pasal 27, 1-3, Tuhan ada terangku dan keselamatanku. Pada siapa aku harus takut? Ketika musuhku ingin memakan dagingku. Wah, dia tidak hanya berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan dia, benci dengan dia, atau menginginkan kematiannya, tetapi kalau bisa Daud dihabisi, dimakan Bapak Ibu. Tidak bersisa kalau bisa. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau orang berantem bukan lagi pukul-pukulan, bunuh-bunuhan, tapi mau makan makanan. Nah, saya makan kamu. Waduh, ngeri ini. Dan situasi-situasi yang sulit yang pernah dihadapi oleh Daud, bahwa banyak serangan-serangan yang ingin mengganggu dia. Kalau baca terus Bapak Ibu itu dikatakan tentara-tentara berkemah mengepung aku. Seakan-akan gak ada lagi jalan keluar bagi Daud. Situasi yang sulit, maju sulit, mundur sulit, bertahan di mana dan lain sebagainya. Dia ada dalam satu pengembaraan dan mungkin sekali dia ada di dalam padang gurun yang dikejar-kejar oleh musuh dan bersembunyi di sana. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang menarik di padang gurun, tidak ada. Sejauh mata memandang Bapak Ibu Saudara hanya melihat pasir. Tidak ada yang menarik di sana. Cuacanya ekstrim, panas-panas sekali, dingin-dingin sekali. Binatang-binatang buas, reptil Bapak Ibu Saudara yang paling banyak di padang gurun, garajengking dan ular yang mematikan, yang kapan saja bisa bunuh orang di padang gurun. Belum keadaan padang gurun yang selalu berubah, kadang angin bisa menutupi dan lain sebagainya. Kalau datang badai pasir Bapak Ibu Saudara dan lain sebagainya. Ada satu keadaan yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam diri Daud. Tetapi disitulah yang menarik, Daud berjumpa dengan Allah. Dan dia boleh mengalami Tuhan. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, dia katakan Tuhan itu menjadi gembalanya. Maka kalau Tuhan jadi gembalanya, dikatakan yang pertama, dia tidak akan kekurangan. Takkan kekurangan aku. Dalam sebuah terjemahan yang saya baca Bapak Ibu Saudara, ini saya juga lupa, kalau nggak salah di NIV ya, terjemahan dalam bahasa Inggris berkata, aku tidak inginkan yang lain. Kalau Tuhan menjadi gembalaku, aku tidak perlu apa-apa lagi selain dia. Aku tidak perlu yang lain, karena aku sudah punya Tuhan. Atau dengan kata lain Daud berkata, kalau dia jadi gembalaku, cukup bagiku. Tuhan itu cukup bagiku. Aku nggak perlu yang lain. Kenapa? Karena dia Allah yang sanggup memberikan kecukupan dalam hidupnya. Karena Allah sanggup mencukupi segala sesuatu yang dia alami, yang dia inginkan. Tuhan itu sanggup memberikan kecukupan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan bisa mencukupi kebutuhan kita, amin. Bapak Ibu Saudara, kalau saya compare ini dengan sebuah teori tentang kebutuhan, teori kebutuhan manusia kira-kira gitu. Ada seorang yang namanya Abraham Maslow pernah bikin teori tentang kebutuhan, namanya needs theory, teori kebutuhan manusia. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang sangat esensi, yang melekat, tidak dapat dipisahkan kira-kira gitu. Dan 5 itu Bapak Ibu Saudara merupakan hal-hal yang dikatakan Maslow adalah bagian hidup manusia. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologi, istilah Maslow. Itu sandang, pangan, papan. Nah, tadi pagi saya terbalik-balik kalau saya. Pangan, sandang, bener ya, sandang, pangan, papan. Tambahin sekarang apa? Wifi, internet, bener ya? Itu kebutuhan. Di mana-mana orang nyari wifi Bapak Ibu. Saya baru ingat ya, satu kali ada anak sekolah minggu nanya, di surga ada wifi nggak? Bingung jawabnya ya. Kebutuhan hidup sehari-hari, makan, minum, dan apa yang kita butuhkan. Itu kebutuhan manusia. Kita butuh tempat tinggal, tempat bernaung, kita perlu makanan dan lain sebagainya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, percayakah kita bahwa Allah sanggup memelihara dan mencukupinya? Amin. Alkitab berkata di dalam Matius, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan. Kenapa? Karena Bapa di surga tahu. Dia tahu kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Yesus pernah mengadakan satu mujizat yang memberikan gambaran yang besar tentang hal ini. Ketika dia melihat banyak orang lapar, ada 5.000 orang lapar.
Lalu Tuhan bertanya, apa yang ada padamu? Hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tentu nggak cukup buat 5.000. Itu pun kata Alkitab laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Dan untung kejadiannya di Israel. Coba kalau kejadiannya di Tarutung sana atau di Manado, itu nggak ada kalimat berkata maka sisa 12 bakul. Nggak ada. Kenapa? Karena dibungkus, dibawa pulang Bapak Ibu Saudara ya, paket B ya. Tetapi Allah memberkati roti itu dan ikan itu sehingga kita mencatat mereka makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Percayakah Bapak Ibu Saudara mujizat itu berlaku atas hidup kita? Amin. Tahun ini Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan bisa pelihara hidup kita tahun ini. Dia bisa mencukupi apa yang kita butuhkan di tahun ini. Bahkan di tahun-tahun yang sudah kita lewati, banyak hal yang mungkin hilang dari hidup kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara dia bisa kembalikan? Amin. Dia bisa memberikannya kembali. Dia Allah yang memelihara hidupmu. Alkitab berkata, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, manusia adalah pribadi yang merindukan rasa aman, maunya aman, sekuritasnya tinggi. Kita ingin segala sesuatunya aman, berjalan dengan baik Bapak Ibu Saudara. Ada perlindungan. Tidak ada orang yang ingin hidupnya tidak aman. Tidak ada. Ada nggak di sini? Kalau ada, tolong angkat tangan. Maju ke depan, kita doain rame-rame. Nggak ada. Nggak ada orang yang mau tinggal di komplek para maling. Nggak ada. Yang selalu waspada. Bapak Ibu Saudara, tapi kita menemukan satu kenyataan bahwa sekalipun rasa aman merupakan kebutuhan, faktanya Bapak Ibu Saudara, kita menemukan bahwa dunia kita belum tentu aman. Tempat yang kita sudah pikir aman pun belum tentu aman. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara mendengar kabar, padahal saya sudah jaga loh Pak, kuncinya tebal, tapi toh kebobolan juga. Dulu orang bilang negara Amerika negara yang paling aman. Tetapi siapa yang bisa menjamin keamanan hari ini? Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Alkitab pernah berkata, dan Alkitab mengatakan ini di dalam Mazmur-Mazmurnya, penjaga Israel tidak pernah telah. Dia menjagamu siang dan malam. Ada malaikat yang mengelilingi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahkan dalam keteledoran kita pun Tuhan menjaga hidup Bapak Ibu Saudara. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya Tuhan tetap melakukan apa yang jadi bagian. Alkitab berkata dia tidak pernah terlelap untuk memperhatikan dan menolong Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau bicara soal perlindungan, Allah sanggup melindungi hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Cuman tetap Bapak Ibu Saudara ya, seperti yang Pak Gembala instruksikan dan himbau, tetap pakai prokes, bener ya? Tuhan besertaku, Tuhan pelindunganku, kagak pakai masker. Itu namanya mencobai Tuhan. Kan Tuhan melindungi kita ya Pak, nggak usah dijaga rumahnya ya, nggak usah dikunci ya. Kan Tuhan yang lindungi. Emang Tuhan sapam, kan gitu ya. Tetap kita harus melakukan bagian kita. Tapi percayalah, di luar kemampuan kita, Allah tetap bertindak atas hidupnya. Dia melindungi. Selanjutnya manusia membutuhkan rasa sayang. Kebutuhan manusia selanjutnya adalah rasa dicintai. Manusia itu pengen dipeluk, pengen dikasihi. Nggak ada orang pengen dibenci, dimusuhin, nggak ada. Nggak ada orang yang cita-citanya pengen jadi biang kerusuhan, nggak ada. Provokator, nggak ada. Tapi ada nggak? Nggak ada kan? Tukang mah, saya hobinya mancing Pak Abang, mancing kerusuhan, mancing keributan. Nggak ada kan? Kenapa? Karena manusia ingin dicintai, dia ingin dipeluk, memiliki rasa sayang. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa sayangnya manusia itu terbatas? Benar ya? Kadang sebaik-baiknya kita masih melihat orang dari banyak sisi. Kita masih melihat orang dari penampilan. Kita masih menilai dan mengukur orang dari latar belakang, status sosial, dan lain-lain. Rasa like or dislike lah istilahnya. Suka apa enggak suka. Kita sulit mengasihi orang yang menyakiti kita.
Kita biasanya baik sama mereka yang baik sama kita. Kenapa? Karena kasihnya manusia terbatas. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ada pribadi yang mengasihi Bapak Ibu Saudara? Namanya Kristus. Alkitab berkata, sekalipun kita berdosa, Dia tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia buktikan datang ke dunia ini mati buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan kasihnya melebihi kasih siapapun. Kasihnya menerima segala keadaan, segala situasi. Dia tidak pernah melihat Bapak Ibu Saudara siapa dan bagaimana. Dia tetap mengasihi kita. Dia mengasihi kita bukan karena siapa kita. Dia mengasihi kita karena Dia mau mengasihi kita. Dia mengasihi setiap orang. Kasih yang benar-benar tulus tidak akan kita jumpai selain Allah. Manusia adalah makhluk yang ingin dihargai, kata Maslow. Manusia butuh dihargai. Kebutuhan manusia salah satunya adalah dihargai. Makanya gak heran Bapak Ibu Saudara seringkali ya, sekalipun mungkin kita sudah berusaha untuk rendah hati, sering ada kalimat, ya terima kasih aja nggak ada. Boro-boro terima kasih gitu. Ya ngeledek sih. Bukan nyindir, ngeledek. Kenapa? Karena memang kita butuh dihargai. Kalau Bapak Ibu Saudara posting sesuatu di media sosial apapun lah, Bapak Ibu Saudara pasti nungguin apa? Jempol, ya kan? Like, berapa sih yang like, berapa yang view, berapa yang komen, kan gitu. Itu bukti bahwa kita, kalau kita melakukan sesuatu, kita perlu dihargai, perlu ada yang notice, gak ada yang lihat, gak ada yang perhatikan, gak gitu ya. Hal kecil. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa nilai kita itu sangat berharga di mata Allah. Mungkin manusia nggak memandang kita, tidak menghargai kita. Mungkin di mata manusia kita tidak berharga. Tapi tahukah di mata Allah Bapak Ibu Saudara sangat berharga. Amin. Kita berkata kita biji matanya yang dijaga dan dilindungi. Tidak ada orang yang dengan sukarela memberikan matanya dicolok. Nggak ada. Colok mata saya? Nggak ada. Dia akan lindungi baik-baik. Alkitab berkata, manusia adalah makhluk yang sangat berharga di mata Allah. Seperti tadi pagi saya cerita, saya pernah melihat film atau ya seperti ulasan begitu tentang antariksa ya, dunia gitu, galaksi begitu ya. Dan saya juga kaget, ternyata matahari itu bukan cuma satu. Banyak sekali Bapak Ibu, antariksa itu begitu luas. Bumi kita aja kecil sekali. Apalagi kita yang ada di dalamnya, kecil. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita ini debu kata Alkitab. Tetapi dijadikan mulia. Mazmur berkata, siapakah gerangan manusia? Debu itu kau anggap begitu berharga di mata. Bahkan pemazmur berkata berharga di mata Tuhan kematian. Mati juga berharga loh. Jadi Allah lah satu-satunya yang benar-benar memberikan nilai tinggi. Kita berharga di mata Dia. Amin. Sekalipun manusia tidak menghargai, Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa ada pribadi yang namanya Kristus? Allah itu memperhatikan dan melihat Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir adalah aktualisasi diri. Manusia perlu ruang, memerlukan tempat untuk beraktualisasi. Ada tempat, ada ruang. Dan untuk ada di situ manusia harus berkompetensi, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak semua punya ruang. Kita bersaing mendapatkan ruang. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa di Alkitab Allah pernah berfirman dan berkata bahwa kalau aku yang buka pintu, tidak ada yang tutup. Amin. Tidak ada seorang pun yang sanggup nutup, tapi kalau aku sudah tutup, tidak ada satupun yang buka. Artinya ruang dan tempat itu ada di dalam tangannya. Dan saya percaya bahwa saya pun berdoa tahun ini Tuhan bukakan pintu-pintu yang baru. Amin. Dan kalau Tuhan sudah buka pintu, Bapak Ibu Saudara, orang mau buat apapun terhadap hidup kita, nggak akan mempan, nggak akan bisa. Kenapa? Karena kita berkata kalau aku yang sudah buka, nggak ada satupun yang bisa tutup. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara ini digenapi dalam hidup kita tahun ini. Amin. Pintu-pintu baru, jalan-jalan baru Tuhan buka buat hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara siap? Aduh,
Ini Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara, siap? Amin. Nah itu dong. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Lapar kah? Apa tuh? Saya percaya betul Tuhan akan memberkati kehidupan kita di tahun ini. Kita akan melihat banyak hal yang luar biasa Bapak Ibu, yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Oke, yang selanjutnya di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dia membawa kita ke rumput yang hijau bukan sekedar untuk makan. Perhatikan kalimat itu. Tapi berbaring. Rumput yang hijau disediakan Allah bukan hanya untuk dinikmati, tetapi sampai bisa berbaring di atas rumput yang hijau itu. Rumput yang hijau, air yang tenang, dan ini menarik, menyegarkan jiwa. Bukan hanya menyentuh fisik, membuat kenyang, tetapi menyegarkan jiwa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, istilah yang digunakan oleh Daud dalam bahasa Ibrani untuk kata ini adalah syub. Syub itu to refresh, to restore. Sesuatu yang memulihkan kembali. Ada rest, istirahat. Satu keadaan di mana Bapak Ibu Saudara akan mengalami yang namanya pemulihan kembali. Kalau ibarat tenaga dibangkitkan kembali tenaganya. Ada pemulihan kira-kira gitu. Sesuatu yang dipulihkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kalau Tuhan jadi gembala, Dia membaringkan Bapak Ibu Saudara dan memulihkan keadaan kita. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sudah letih? Mungkin bukan letih ya, secara fisik saja, tapi secara batin, bahkan rohani. Tetapi kalau Dia jadi Allah yang adalah gembala kita, di dalam pengembalaan Allah itu kata Daud, aku disegarkan kembali. Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sudah katakan, Saudara yang kasih dalam Tuhan, keadaan ini merupakan satu keadaan yang memulihkan keadaan kita kembali. Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan tentu melewati masa-masa yang sukar. Saya juga mengalami situasi-situasi yang berat. Tetapi saya pun mengalami ini waktu saya belajar ada di dalam hadirat Tuhan. Hadirat itu kembali memulihkan. Kadang Bapak Ibu Saudara, kita mungkin nggak sanggup lagi berkata-kata, karena kita hanya duduk terdiam di hadirat Tuhan. Dan mungkin ada saat-saat di mana air mata kita mulai mengalir di sana. Kita nggak tahu apa yang kita rasakan, tetapi ada sesuatu yang menyentuh hati kita dan membersihkan kita kembali, seakan-akan ada kekuatan baru. Saya nggak bisa jelasin nih Bapak Ibu, karena ini bukan untuk dijelaskan, ini untuk dialami. Amin. Sama seperti kesetrum kan, saya udah pernah bilang. Nggak ada yang bisa jelasin kesetrum kan? Kesetrum adalah getaran-getaran atau apa begitu. Nggak bisa, nggak ada definisinya. Yang bisa adalah alami. Walaupun jangan kita nyetrum sendiri ya, jangan ya, bahaya ya. Tapi kita nggak bisa deskripsikan itu kalau kita nggak ngalamin Bapak Ibu. Sama. Kita sulit membayangkan pemulihan itu terjadi kalau Bapak Ibu nggak pernah masuk hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu mau nggak cari Tuhan lebih lagi? Amin. Tahun ini ya. Mengalami hadiratnya Bapak Ibu. Hadirat Tuhan di dalam tulisan Daud ya, Mazmur pasal 16 kalau nggak salah, saya lupa cek tadi. Di hadapanmu ada berkat melimpah, di tanganmu ada jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Sesuatu yang mengalir dari tahta Allah adalah kuasanya, hadiratnya yang kembali menggairahkan kita Bapak. Seperti kekuatan baru kata Yesaya, seperti orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan dapat kekuatan yang baru. Sehingga kalau dia jalan, dia nggak jadi lelah, letih. Dia berlari dan tidak capek, tetapi dia akan terbang bagi Raja Wali. Amin. Bapak Ibu percaya Tuhan bisa memulihkan keadaan Bapak Ibu Saudara. Tahun ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa pulihin apapun.
Relasi yang buruk Tuhan bisa pulihin. Amin. Mungkin ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita dan itu perlu pemulihan. Saya percaya tahun ini adalah saatnya Tuhan memulihkan kembali. Mengembalikan itu kembali. Karena Dia adalah gembala kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mulai dari ayat yang ke-3b sampai ayat yang ke-5. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku dan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kalimat-kalimat Daud di dalam hal Tuhan menjadi gembalanya. Di situ Bapak Ibu Saudara akan menemukan bahwa di dalam pengembalaan Tuhan akan memberikan pimpinan dan penyertaan. Kata yang menarik dari kata itu adalah nakah. Nakah itu artinya begini, mengantarkan, menemani, menyertai. Dia bukan cuma hadir, tapi dia ikut mengantarkan, ikut berjalan, ikut mendampingi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahkan di dalam situasi yang buruk, ada lembah-lembah yang kelam. Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan ada gada dan tongkatnya yang melindungi dan menghibur Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah pimpinan Tuhan dalam hidup ini. Ada banyak jalan yang bisa Bapak Ibu Saudara tempuh. Ada banyak hal yang bisa mungkin kita mau jadikan dasar untuk kita berharap dan kita andalkan. Tetapi Alkitab kembali mengajar kita. Satu-satunya yang membuat Bapak Ibu Saudara bisa berjalan, melewati hal-hal sulit adalah ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menyadari ada penyertaan Tuhan dan ikut pimpinannya. Mengikuti jejak dan jalan-jalannya Tuhan. Musa dalam Keluaran pasal 33 ayat 13-15 berkata begini. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu firman Tuhan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu Saudara, Musa telah melewati banyak peristiwa dengan Allah di padang gurun. Ada satu titik di mana dia akan terus melangkah masuk dalam padang gurun yang lebih lagi. Dan apa yang Musa katakan? Tuhan, aku gak mau jalan kalau Tuhan tidak yang pimpin jalanku. Dia tahu bangsa yang dipimpin seperti apa. Dia tahu situasi yang di depan dia seperti apa. Yang gak menentu nih di depan. Lalu memimpin bangsa yang seperti ini Tuhan. Kalau bukan Tuhan sendiri yang memegang tanganku, aku gak mau lewat. Aku gak bisa lewat. Betapa pentingnya tuntunan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia akan menuntun kita dalam jalan-jalannya. Dan saya percaya kalau Tuhan yang tuntun kita, kita pasti sampai tujuan. Setuju katakan amin. Kalau Tuhan yang pimpin, Dia akan pimpin kita sampai kepada tujuannya. Bapak Ibu Saudara, saya pun melatih diri saya. Waktu masuk tahun ini, saya berkata, Tuhan, saya tidak tahu apa-apa. Salah satu ayat yang saya doakan di malam tahun baru tanggal 31, saya khotbah tentang Musa ini. Dan ada kalimat yang menarik, ayat 14 berkata gini, aku sendiri yang hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepada. Jalan itu adalah jalan ketentraman. Kalau Tuhan yang pimpin kita, Dia akan memberikan jalan yang tentram bagi Bapak Ibu Saudara. Sekalipun banyak jalannya sempit, turun, terjal, tetapi kalau yang di depan itu Tuhan, pasti bisa lewat. Terus ini ada amin. Biar kita juga berkata gini, Tuhan, tuntun aku di tahun ini. Tuntun aku berjalan melewati tahun ini, Tuhan. Dengan segala keadaannya, biarlah pimpinan Tuhan ada di depanku. Dan saya percaya kalau Tuhan memimpin Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara pasti sampai kepada rencananya. Dahsyat. Dan Bapak Ibu Saudara akan menikmati rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang keempat, yang terakhir, ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku,
Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kalimat yang menarik dari pernyataan Daud ini adalah kata seumur hidup dan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan jadi gembala, dia bukan hanya mencukupi, dia bukan hanya memulihkan, bukan hanya memimpin, tetapi apa yang dia kerjakan itu bukan hanya bicara soal hari ini, tapi akan terus berjalan sampai kekekalan. Amin. Dia akan menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya melangkah sampai kepada kekekalan. Jadi bukan hanya bicara soal hidup hari ini loh, tetapi juga bicara hidup yang akan datang. Amin. Betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan. Biarlah ini jadi doa kita bersama. Jadilah gembala dalam hidupku Tuhan. Pimpin aku melewati tahun. Dan saya percaya berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu. Saya percaya janji-janji Tuhan digenapi. Dan tahun ini kalau menjadi tahun rahmat Tuhan dan perkenanan Tuhan, saya percaya apa yang Tuhan akan nyatakan kepada Bapak Ibu Saudara pasti digenapi. Amin. Dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Yang pemain musik maju ke depan. Biar lagu ini jadi doa kita, Bapak. Saya percaya Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Janjinya akan menyertai langkah kita tahun ini. Dia akan menggenapinya bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Orang pasti sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh teguh di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah-Mu yang setia. Mari sekali lagi naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara sebagai doa dan pengakuan iman kita. Katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam
Mengalirlah di tengah-tengah kami. Haleluya. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, percayakah engkau bahwa tahun ini ketika Tuhan menjadi gembala hidupmu, engkau bisa berkata seperti Tuhan, aku tidak akan kekurangan. Kau akan menyediakan hal yang aku perlukan. Katakan sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Dia menyertai langkah. Dia Allah yang akan memulihkan keadaan kita kembali. Mari masuk hadiratnya, cari Dia. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu engkau mengalami Tuhan siang hari ini. Di dalam hadiratnya ada pemulihan, dalam hadiratnya ada mujizat, dalam hadiratnya ada kuasa yang berlimpah-limpah. Jika Bapak Ibu Saudara rindu, mari kita angkat tangan kita sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah ini juga lewat live streaming atau apapun video rekaman yang nantinya Bapak Ibu Saudara akan juga lihat. Saya juga mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kalau engkau percaya Tuhan adalah gembalamu, janji-janjinya akan digenapi dalam hidupmu di tahun ini. Mari kita sembah Tuhan. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Angkat percayamu kepada Tuhan. Sembah Dia. Angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami angkat tangan kami. Kami percaya kuasa-Mu. Dia berkesudahan. Kuasa-Mu dicurahkan bagi kami, baik yang di tempat ini maupun kami yang menyaksikan. Kami percaya Tuhan tetap melawat kami. Kuasa-Mu melawat kami. Tuhan akan bukakan pintu yang baru. Tuhan bukakan jalan-jalan bagi kami. Tahun ini jadi tahun pemulihan bagi kami. Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang besar melalui gerejanya, melalui hidup kami. Tuhan angkat kami kembali. Tuhan pulihkan kami kembali. Janji-Mu digenapi di tahun ini Tuhan. Kami percaya, kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kuasa Tuhan. Terima pemulihan. Terima mujizat. Terima berkat-berkat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dicurahkan. Dicurahkan. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya, kami terima berkat. Kami terima kuasa baru. Kami akan melangkah di tahun ini bersama dengan Tuhan dan melihat hal-hal besar yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjawab dan mendengar doa kami. Seturut waktu dan kehendak-Mu jadi bagi kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau mengasihi umat-Mu lebih dari siapapun. Engkau mengasihi hidup mereka. Tuhan, Engkau tahu hidup mereka. Hidup mereka ada dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup mereka ada dalam genggaman-Mu. Tidak satu pun yang dapat mengganggu hidup mereka. Karena Engkau Allah yang menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Akan duduk Bapak.
Haleluya, haleluya. Mari kita berikan aplaus buat Tuhan. Semangat, 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 semangat. Luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta Andres Yosua, Tuhan memberkati pelayanannya sepanjang hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman. Kalau mau potong ngomong. Ya, yang sudah melayani, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mengambil bagian. Tuhan memberkati. Amin. Hari ini kita diberkati. Bapak Ibu, satu pesan saya sebelum kita tutup ibadah kita ini, saya nyapa dulu yang di rumah ya. Saudara-saudara yang di rumah, tetap semangat, tetap terapkan protokol kesehatan ya. Bapak Ibu Saudara, Omikron cukup cepat kita lihat angkanya. Rata-rata setiap hari 490 sekian. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau nggak bantu, nggak dukung pemerintah, itu akan lebih cepat lagi. Maka saudara, mari kita bergandengan tangan, ingatkan teman-teman, ingatkan saudara-saudara kita untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya, supaya kita bisa terhindar dari COVID. Ya, secara umum tanda-tandanya bisa kita lihat, kalau orang batuk, kalau orang pilek, kalau orang diare gitu ya. Itu adalah tanda-tanda umumnya saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh jaga diri dengan baik-baik, istirahat yang cukup, makan yang cukup. Kalau punya vitamin, minum vitamin ya. Jangan buat hatimu sedih, karena dunia ini sudah sedih saudara-saudara. Jangan tambah sedih lagi, buatlah hatimu gembira. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita, tetap semangat kepada kita semua yang di rumah. Tuhan memberkati. Kami menunggu yang di rumah untuk bisa bergabung bersama dengan kita di tempat ini ya. Tuhan memberkati. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bersyukur kepadamu, kami berterima kasih atas waktu dan kesempatan kami diberi waktu untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai selesai. Orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, kami percaya Tuhan juga memberkati mereka. Seluruh keluarga besar GBI Bethlehem Grand Poris dalam tangan-Mu aku serahkan. Jika ada di antara kami sakit, sembuhkan kami Tuhan. Jika ada di antara kami lemah, kuatkan kami. Jika ada di antara kami putus asa, beri kami semangat dan pengharapan. Jika ada di antara kami kekurangan, berkati kami, supaya kami mengalami kecukupan. Kami yang bekerja diberkati pekerjaan kami. Kami yang dagang diberkati dagangan kami. Kami yang punya usaha bisnis diberkati usaha bisnis kami. Apapun profesi kami yang berkenan di hadapan-Mu, kami percaya Tuhan memberkati. Tuhan, jika ada di antara kami yang hadir, mempunyai kebutuhan yang khusus, Tuhanlah satu-satunya sumber jawabannya, dan Tuhan menolongnya. Seluruhnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke, kami menyerahkan negeri yang kami cintai ini, Indonesia. Tuhan, pulihkan daerah-daerah yang mengalami musibah. Apakah korban banjir, apakah Tuhan tanah longsor, apakah erupsi gunung, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Banyak dari antara mereka kehilangan harta benda materi, Tuhan berkati mereka. Banyak mereka dari keluarganya yang hilang, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka.
Kami percaya bumi Nusantara ini akan dipulihkan dan diberkati Tuhan. Pulihkan negeri kami dari COVID-19. Pulihkan juga ekonomi bangsa kami, supaya makin hari makin baik. Kami menyerahkan semua pejabat negeri ini, semua menteri, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, bahkan seluruh tim medis ke dalam tangan-Mu, supaya mereka tetap sehat, mereka bisa bekerja dengan maksimal, memikirkan bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan memberkatinya. Pada akhirnya Tuhan, semua kami akan berpisah satu dengan yang lain. Karena itu, saleh-saleh Tuhan yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, dimanapun kita berada hari ini, mari angkatlah kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan berkat itu. Pulang dan bawalah kebenaran firman. Terima juga berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus, dilimpahkan atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu kita minggu depan.